Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya kembali lagi ingin presentasikan sebuah artikel dengan judul Longitudinal Study Using Latent Curve Models of Groups with Middle Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease. Kemudian jangan lupa ya untuk like dan komen di bawah untuk menunjang video ini. Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan artikel ini. Latar belakang dari artikel ini adalah mengeksplorasi bagaimana gangguan kognitif ringan dan penyakit Alzheimer berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian pendahuluannya adalah penyakit Alzheimer didefinisikan sebagai penyakit neurodegeneratif yang secara progresif memperburuk fungsi kognitif yang menghasilkan gangguan nyata dalam fungsi sehari-hari. Penurunan kognitif adalah bagian dari proses penuaan normal dan ditandai dengan kemunduran yang signifikan dalam tugas-tugas kognitif seperti penalaran, orientasi spasial, memori, dan kecepatan pemrosesan. Literatur telah menetapkan bahwa ada penurunan kinerja kognitif pada pasien Alzheimer dan ini mungkin diprediksi oleh penilaian neuropsikologis, dasar dan biomarker neurologis. Dengan pemodelan kurva pertumbuhan laten yang menunjukkan beberapa perbedaan lintasan penurunan kognitif pada kelompok dengan Alzheimer lambat, sedang, atau cepat. Namun pemodelan kurva pertumbuhan laten belum diterapkan untuk menilai perubahan longitudinal dalam biomarker neurologis Alzheimer untuk kelompok Alzheimer yang normal secara kognitif, gangguan kognitif ringan, atau kelompok Alzheimer. Memahami lintasan yang terkait dengan penilaian neuropsikologis dan biomarker neurologis Alzheimer dapat membantu dalam pengembangan penilaian untuk deteksi dini, mengidentifikasi intervensi yang efektif, tindakan pencegahan, dan pengobatan. Mengukur perubahan menggunakan biomarker neurologis yang lebih objektif dari penurunan kognitif juga dapat berkontribusi pada deteksi dini Alzheimer atau untuk mengidentifikasi apakah latar belakang orang selama tahap awal penurunan kognitif akan memprediksi apakah mereka mengalami penurunan kognitif terkait usia, gangguan kognitif ringan, atau tahap awal Alzheimer. Lalu kita masuk pada bagian metode. Jadi data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dari database Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Kemudian bagian pertama dari metode adalah statistical analysis. Jadi model kurva laten dalam kerangka pemodelan persamaan struktural juga disebut sebagai model kurva pertumbuhan, model lintas laten atau pemodelan efek acak yang digunakan untuk memperkirakan lintasan perkembangan dari 3 kelompok pasien pada tindakan klinis dan saraf. Analisis model kurva laten berubah dalam konstruksi dari waktu ke waktu dengan secara eksplisit memodelkan pertumbuhan dan perbedaan kelompok dalam pertumbuhan dari waktu ke waktu. Jadi pada statistical analysis terdapat 4 bagian untuk metode kurva laten, yaitu spesifikasi metode kurva laten, estimasi metode kurva laten, analisis beberapa kelompok, dan langkah analitisnya. Masuk pada spesifikasi metode kurva laten. Jadi metode kurva laten ini digunakan untuk menganalisis data longitudinal multiwave ketika homogenitas populasi diasumsikan untuk parameter populasi yang diperkirakan dan bentuk global dari lintas pertumbuhan. Masuk pada estimasi metode kurva laten. Jadi metode estimasi kemungkinan maksimal adalah metode yang paling sering digunakan atau banyak digunakan untuk mengestimasi parameter dalam struktural equation modeling. Juga digunakan untuk mengestimasi parameter metode kurva laten karena memberikan banyak kepastian statistik yang diinginkan di bawah asumsi normalitas multivariat. Titik awal dari kemungkinan maksimal adalah fungsi kemungkinan atau fungsi kepadatan data dipandang sebagai fungsi dari parameter yang tidak diketahui. Memaksimalkan fungsi kemungkinan menentukan parameter yang paling mungkin menghasilkan data yang diamati. Berikut adalah rumus perhitungan untuk model kurva laten. Masuk pada bagian analisis beberapa kelompok. Jadi model kurva laten multi kelompok yang juga dikenal sebagai model kurva laten multi sampel
digunakan untuk menguji apakah tiga kelompok pasien dengan Alzheimer secara kognitif normal dan gangguan kognitif ringan berbeda secara signifikan dalam lintasan mereka. Teknik analisis ini menerapkan serangkaian batasan kesetaraan bersarang pada parameter lintasan pertumbuhan di seluruh kelompok yang berbeda. Model kurva laten multi-kelompok dilakukan dalam 3 langkah. Pertama, model kurva laten yang paling baik mendeskripsikan data diestimasi di setiap grup secara terpisah. Kedua, dilakukan analisis gabungan dari semua kelompok dengan parameter lintasan yang diperkirakan secara bebas. Ketiga, analisis bersama semua kelompok dan uji invariance dilakukan melalui pembatasan kesetaraan. Lanjut dengan langkah analitis. Jadi serangkaian model kurva laten diperkirakan untuk menentukan bentuk fungsional optimal dari pertumbuhan ukuran klinis dan saraf di seluruh kelompok. Berbagai bentuk pertumbuhan termasuk model linear, kuadrat, dan free loading diperkirakan dan kecocokan model ini dibandingkan. Residu secara bebas diperkirakan sepanjang waktu dan diizinkan untuk berkorelasi. Jadi langkah pertamanya adalah diuji apakah rata-rata parameter lintas pertumbuhan, yaitu intercept dan kemiringan linear, sama atau invarian di seluruh kelompok. Kemudian varians lintasan pertumbuhan, yaitu intercept acak dan varians kemiringan linear acak, invarian antara kelompok dilakukan. Untuk menghindari bias karena gesekan dalam sampel, semua model diperkirakan menggunakan prosedur kemungkinan maksimum langsung. Kemungkinan maksimum langsung memanfaatkan semua informasi yang tersedia selama proses estimasi dan memberikan parameter populasi yang konsisten dan efisien. Kecukupan model fit dievaluasi menggunakan indeks kecocokan komparatif, indeks Tucker-Lewis yang nilainya 0,95 atau lebih, yang dianggap memadai, root mean squared error of approximation, dan 90% CA-nya dengan nilai 0,05 atau kurang menunjukkan model yang sesuai, juga dipertimbangkan. Metode 2 bersarang digunakan untuk mengevaluasi kesetaraan di seluruh kelompok yang dikenakan pada parameter lintasan laten. Kemudian masuk pada hasil dari analisis metode kurva laten dengan beberapa analisis yang dilakukan seperti analisis bivariat dengan hasil korelasi yang kuat dan positif baik di dalam maupun seluruh gelombang pengukuran terlihat untuk pengukuran klinis dan saraf di seluruh kelompok pasien. Pada model kurva laten dan analisis kelompok ganda yang memiliki hasil untuk setiap kelompok bentuk pertumbuhan fungsional linear ditemukan cukup sesuai dengan data yang diamati. Pada penanda neuroimaging PET, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata ketiga kelompok dimulai dengan kadar fluorodeoksiglukos yang positif dan signifikan, tetapi skornya sedikit menurun dari waktu ke waktu. Pasien dengan Alzheimer menurun lebih banyak pada skor deoksiglukos mereka dari waktu ke waktu, diikuti oleh gangguan kognitif ringan dan kelompok kognitif normal. Pasien dengan Alzheimer memiliki lebih banyak variabilitas baik dalam intercept dan kemiringan, diikuti oleh gangguan kognitif ringan dan kemudian kelompok kognitif normal. Pada tes psikologi dengan berbagai skala dan tes, yaitu skala penilaian demensia klinis, skala penilaian penyakit Alzheimer, tes penilaian kognitif Montreal untuk demensia, tes pembelajaran verbal pendengaran Ray, penilaian neuropsikologis dan fungsional multidomain, laporan diri kognisi pada bahasa, laporan kognisi memori, dan laporan mitra kognisi bahasa, yang semuanya memiliki hasil rata-rata intercept yang signifikan dan positif di seluruh kelompok, tetapi pada skala penilaian penyakit Alzheimer, tes penilaian kognisi Montreal untuk demensia, dan laporan mitra kognisi pada bahasa, terjadi tambahan pernyataan bahwa hasil penurunan lintasan rata-rata dari waktu ke waktu terlihat untuk pasien dengan Alzheimer dan kelompok gangguan kognitif ringan, tetapi lintasan rata-rata tidak signifikan untuk kelompok kognisi normal. Kemudian pada neuroimaging dengan bagian otak yang dianalisis, yaitu hipokampus, korteks etorhinal, dan fusiform memiliki hasil intercept dalam ukuran dari ketiga bagian otak tersebut signifikan dan positif di seluruh kelompok. Hanya pada bagian korteks etorhinal, rata-rata lintasan ukuran korteks etorhinal menurun dari waktu ke waktu untuk pasien kognitif normal dan gangguan kognitif ringan, tetapi konstan untuk pasien dengan Alzheimer. Kemudian pada bagian ringkasan yang menyatakan bahwa ketiga kelompok pasien menunjukkan secara rata-rata perbedaan yang positif dan signifikan pada tingkat awal
pada semua pengukuran klinis dan saraf dengan melihat bagian mengurangi lintasan rata-rata, meningkatkan lintasan rata-rata, dan lintasan rata-rata konstan. Ini adalah hasil variabel dari model kurva laten. Ini adalah beberapa tabel hasil dari analisis pada metode kurva laten untuk Alzheimer. Lanjut pada bagian diskusi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lintasan kelompok kognitif normal, gangguan kognitif ringan, dan Alzheimer pada penilaian neuropsikologis dan biomarker neurologis yang terkait dengan demensia. Selain itu, peneliti memeriksa apakah lintasan penurunan kognitif berbeda antara kognitif normal, gangguan kognitif ringan, dan kelompok Alzheimer. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum ada korelasi kuat dalam ukuran klinis dan saraf sehubungan dengan titik waktu yang berbeda. Sementara korelasi tidak cukup untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat, skor tinggi dalam ukuran pada waktu satu dapat membantu kita berharap bahwa skor berikutnya juga akan tinggi. Untuk menemukan model pertumbuhan yang paling memadai dari ukuran klinis dan saraf, peneliti menggunakan model kurva laten. Menurut peneliti, artikel ini adalah studi pertama yang menggunakan model kurva laten pada dataset longitudinal besar yang mencakup kontrol, gangguan kognitif ringan, dan pasien Alzheimer. Sejalan dengan penelitian lain, peneliti telah menunjukkan bahwa model kurva laten dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara kelompok dengan lintasan penurunan kognitif yang berbeda. Namun, di mana penelitian sebelumnya biasanya mengidentifikasi kelas Alzheimer yang berbeda, peneliti telah menunjukkan bahwa metode ini juga dapat diterapkan pada ketiga kelas berbeda untuk grup kognitif normal, gangguan kognitif ringan, dan Alzheimer. Model kurva laten juga digunakan untuk memeriksa lintasan perkembangan beberapa penilaian neuropsikologis dan biomarker Alzheimer. Dari grafik yang berbeda, umumnya tidak ada dua lintasan yang berpotongan setiap saat. Dapat dilihat pula bahwa kemiringan pasien Alzheimer relatif lebih curam daripada kemiringan kognitif normal dan gangguan kognitif ringan. Temuan ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang menyarankan lintasan longitudinal penurunan kognitif mungkin berbeda di seluruh penurunan terkait usia normal, gangguan kognitif ringan, dan Alzheimer. Berbeda dengan variabel-variabel yang ada, terjadi penurunan biomarker neuropsikologis dan neurologis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kognitif terjadi pada ketiga kelompok, menekankan kesulitan untuk membedakan antara ketiga kelompok pasien ini. Telah dikonfirmasi bahwa indikator penurunan kognitif berbeda secara signifikan antara kontrol yang sehat, gangguan kognitif ringan, dan Alzheimer, seperti yang ditemukan oleh ukuran patologi tau, peradangan saraf, dan atrofi otak. Namun temuan baru dari penelitian ini adalah bahwa ketiga kelompok menghasilkan lintasan yang berbeda di seluruh tindakan klinis dan saraf. Dengan demikian, sementara ketiga kelompok menunjukkan penurunan kinerja kognitif, lintasan penurunan seringkali lebih buruk bagi mereka dengan gangguan kognitif ringan dan Alzheimer dibandingkan dengan kelompok kognitif normal. Jadi, kesimpulan dari artikel ini adalah metode kurva laten dapat digunakan untuk membedakan grup kognitif normal, gangguan kognitif ringan, dan Alzheimer secara handal. Lebih lanjut, telah teridentifikasi bahwa lintasan longitudinal dan kecuraman penurunan kognitif dalam ketiga kelompok ini berbeda secara signifikan pada beberapa penilaian neuropsikologis dan biomarker. Meskipun ukuran dapat mengklasifikasikan orang dalam kelas yang benar, tidak semua tindakan dapat dengan jelas membedakan antara kelompok gangguan kognitif ringan dan Alzheimer. Ini lebih lanjut menekankan kompleksitas dan kesulitan untuk mengidentifikasi Alzheimer selama tahap awal. Peneliti telah mengidentifikasi bahwa metode kurva laten dapat digunakan untuk mengidentifikasi lintasan longitudinal pasien dengan berbagai tingkat gangguan kognitif. Metode kurva laten memang dapat memberikan prognosis yang lebih akurat dengan mengamati lintasan, kemiringan, dan varians penurunan kognitif untuk membedakan apakah seseorang mengalami penurunan kognitif normal terkait usia, gangguan kognitif ringan, atau Alzheimer. Mengingat sifat neurodegeneratif Alzheimer, dokter perlu mengidentifikasikan kemungkinan lintasan penurunan kognitif pasien untuk memberikan intervensi dini. Menggunakan metode kurva laten dapat memberikan dokter alat untuk lebih mengidentifikasi lintasan penurunan kognitif untuk pasien dengan gangguan kognitif.
Metode Prevalate menunjukkan hasil yang menjanjikan dan harus dipertimbangkan sebagai metode untuk mengklasifikasikan dan membedakan antara kelompok sehat, gangguan kognitif ringan, dan Alzheimer dengan menilai lintasan kemiringan dan varians dari beberapa penilaian neuropsikologis dan biomarker. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, ketikkan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.